Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tatung Senior yang sudah meneruskan budaya ini sampai sekarang. Mungkin ada senior-senior kita yang sudah meninggal, yang sudah tiada, sudah lama meninggalkan kita. Bahkan tidak ada yang kita kenal. Terima kasih banyak untuk Tatung-Tatung Senior. Tetap pertahankan budaya tatung ini apapun yang terjadi. Jika ada masalah, mari kita berbincang bersama dengan Tatung-Tatung Senior. Mana tahu ada solusi yang terbaik yang akan kita dapatkan. Sahabat Singkawang, sahabat Nusantara dan juga sahabat di seluruh dunia, jumpa lagi dengan saya Niko Kan, dan tentunya selalu bersama Abang Norman yang Kantueng. Nah sahabat, berbahagia sekali hari ini saya berjumpa dengan salah satu sahabat tatung kita, dan ini juga masih sangat muda ya, dan bergelut di banyak bidang. Pertama-tama dia itu seorang pebisnis, seorang mahasiswa, dan ujung-ujungnya bisa Anda tebak, dia juga seorang petatung. Nah, hari ini saya akan berbincang-bincang dengan adik kita ini, melihat bagaimana wawasannya dalam bisnis, dalam pendidikan, dan juga dalam dunia pertatungan. Dan saya kenalkan, ini dia sahabat kita, adik kita Gunawan Lai dari Pontianak. Halo. Ya. Ada Wai, kongsi mitos lagi ya. Samsip saya. Umur 30 masih sangat muda sekali, perjalanan itu masih sangat panjang. Dan sekarang itu Anda datang ke Singkawang nih dalam acara ada bisnis gitu. Ya, betul. Di samping itu saya dengar Anda juga seorang mahasiswa. Ya, mahasiswa. Dan juga seorang petatung. Nah, bisa Ya, diceritakan bagaimana sejarahnya kok bisa bertatung? Kalau mahasiswa ini tetaplah melanjutkan pendidikan kan. Ya. Kalau berbisnis di bidang ini kok bisa terjun juga gitu, bagaimana sejarahnya? Baik, mungkin bisa saya ceritakan sedikit sejarah pertatungan saya. Sejak umur 15 tahun saya sudah ngerasa ada hal-hal yang aneh di tubuh saya. Namun itu saya tidak gubris dan tidak saya hiraukan. Bahkan dengan percayaan diri saya mengatakan, jika mau datang, tunggulah, selesaikan dulu pendidikan saya mantap dulu dengan hidup saya, barulah leluhur ini boleh datang memasuki tubuh saya. Berjalannya waktu 2020 akhir, baru Sifu itu datang memasuki tubuh saya. Mungkin begitu, Bang Niko. Jadi waktu pertama datang itu pesan-pesan spesial sudah ada? Untuk pesan-pesan spesial, mereka hanya menuntut spiritual dalam diri saya. Mereka menuntun saya untuk kejarlah pendidikan setinggi mungkin, karena kamu mempunyai potensi, kemampuan. Maka dari itu saya mengambil S2, Magister Manajemen, dan saya sekarang semester 2 dan sedang menyusun tesis. Itu yang dipesankan oleh sifu saya. Hanya menggunakan pendidikanlah kamu bisa merubah hidupmu, tidak ada lain lagi. Itu Bang. Ya, memang sekarang itu dunia itu semakin ke depan, itu teknologi itu semakin canggih. Ya, betul. Kalau kita sebagai seorang manusia itu istilahnya minim pendidikan, maka kita akan tertinggal di dalam dunia kita sendiri ini ya. Dan seperti Sifu Anda itu luar biasa itu sahabat ya. Sifu bisa mengerti bahwa bagaimana keadaan di dunia ini bisa membawa hidup kita ke arah yang lebih maju. Pendidikan itu luar biasa sekali. Nah, saya selama ini berbincang-bincang dengan banyak sahabat-sahabat tatung. Hari ini saya mendapatkan satu statement yang sangat luar biasa sekali. Biasanya yang datang kan cuman Anda harus ber-VG, meningkatkan spiritual, dan tentunya Sifu juga
paham ke arah situ, Ya. tapi dia lebih memikirkan si Tungki ini. Dengan meningkatnya kesejahteraan Tungki, tentunya Sipu juga akan lebih sejahtera. Luar biasa Sipu kita yang satu ini, ya. Dan ngomong-ngomong nih, sekarang Anda kan di pendidikan, makanya kadang-kadang banyak di Singkawang ini ada yang mengistilahkan bahwa rata-rata petatung itu tidak sekolah, tidak berpendidikan. Hari ini terbantah, sahabat. Rupanya Sipu juga menginginkan dia punya sarung, dia punya Tungki itu berwawasan, berpendidikan yang tinggi. Kadang-kadang statement kayak begini terjadi di Singkawang karena masih banyak, rata-rata kehidupan para sahabat tatung kita itu masih dalam situasi yang memprihatinkan. Kalau dalam situasi yang memprihatinkan, bagaimana mengejar tingkat pendidikan yang lebih tinggi? Nah, makanya terjadi banyak statement yang mengatakan bahwa petatung rata-rata tidak sekolah. Itu tidak benar. Nah, seperti hari ini yang bisa kita dengar dari sahabat tatung kita Gunawan Lai. Jadi Sipunya mendorong beliau untuk eksis di pendidikan dan harus, dan semakin tinggi semakin bagus. Nah, ngomong-ngomong, kalau di dunia bisnis ini bagaimana ceritanya sampai ke Singkawang ini, bisnis apa ini? Oh ya, saya kebetulan di bisnis farmasi, fokusnya di apotek. Pusat saya itu di Pontianak, awal bisnis saya itu di Pontianak, di Jalan Panglima Pontianak Timur. Dan akhirnya kami melihat bisnis ini bisa membantu banyak orang, dan akhirnya kami ekspansi, buka cabang di Desa Kapur, yaitu di Kuburaya, berlanjut di Singkawang. Nah, di Singkawang ini saya ekspansi ke sini, setidaknya saya bisa membantu, dalam tanda kutip, membantu masyarakat yang mempunyai kebutuhan tentang obat. Mungkin saya bisa memberikan harga yang jauh lebih murah, karena latar belakang mereka menggunakan obat ini mahal, atau kesulitan mendapatkan obat, dengan catatan yang bersangkutan benar-benar membutuhkan obat itu. Ya, kalau ngomong-ngomong masalah obat, seperti Anda terjun ini obat medis ya, dan juga Anda itu seorang petatung, mungkin nantinya bisa digabung untuk obat medis dengan obat herbal. Ini menarik, Bang ya, Niko. ya. Menariknya bagi saya, obat medis berarti kan obat kimia, dan obat yang non medis berarti herbal, tanpa ada campuran kimia. Saya melihat potensi di Singkawang ini sangat luar biasa, cuman belum ada yang mampu mengembangkan pengobatan herbal. Mungkin ada, cuman tidak terekspos keluar. Kenapa? Banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu yaitu salah satu perizinan. Obat herbal ini kita perlu di-cover oleh perizinan, pelindungan hukum, dan tata kelola administrasi di Kota Singkawang yang menyangkut pengobatan herbal ini perlu kita siapin agar di kemudian hari tidak tersangkut hukum. Bisa saja kedepannya ini Singkawang bisa tempat pengobatan alternatif. Pengobatan alternatif yaitu tanpa menggunakan kimia, mungkin dari tumbuh-tumbuhan, akar-akaran, daun-daunan herbal, dan banyak tatung senior di Kota Singkawang ini yang memahami pengobatan ini. Ya, cuman banyak masyarakat di luar Kota Singkawang, bahkan di Singkawang juga, yang tidak mengetahui keberadaan Sifu ini. Ya, saya sangat apresiasi kepada suhu-suhu terdahulu sebelum mungkin saya belum lahir, mereka sudah melestarikan pengobatan ini, pengobatan herbal. Adanya mereka, buku-buku pengobatan atau informasi-informasi pengobatan penyakit, sampai sekarang ada beberapa petatung
yang masih ada sekarang masih menerapkan itu. Begitu Bang Niko. Ya, yang jelas ini obat herbal ini itu memang dari zaman dulu itu kan belum ada dokter-dokter yang spesialis di bidang obat kimia ini. Andalan apalagi untuk yang sebagai orang Chinese. Nah, ini yang paling sering dengar karena obat-obat itu tiap kali obat dengan obat pasti ada hubungan dengan Chinese. Kan? Rata-rata kalau obat herbal kan. Obat herbal. Nah, dan memang obat ini zaman dulu sudah mempunyai khasiat yang luar biasa. Nah, seiring dengan berkembangnya waktu, karena jelas ngomong kalau obat kimia ini kan lebih instan, tinggal beli di toko, beli di apotek. Kalau obat herbal dikasih kita masih bingung ya. Lah sibuk, ini mau carinya di mana dan bentuknya macam mana. Satu nama untuk jenis obat bisa beragam jenis dia. Misalnya ini obat ini daun A ini bisa ada daun A yang daunnya kecil, ada daun A yang daunnya agak besar, tapi namanya sama. Ada daunnya yang bergerigi, ada daunnya panjang, tapi nama obatnya sama. Nah, dalam satu jenis ini beragam dia punya famili obat itu. Turunannya. Nah, yang jelas karena sebenarnya Tuhan itu menciptakan dunia dengan isinya, diciptakannya manusia juga sudah diciptakan segala sesuatu yang bisa mendukung kita sehat. Nah, cuman bagaimana kita mendapatkan obat ini yang jadi masalah besar. Sekarang sudah sampai depan sipu bisa kasih obat, tapi obatnya masih cari. Nah, ini satu masalah. Seperti tadi bilang masalah izin. Sebenarnya kalau pemerintah mau dukung dia harus bikinkan satu tim khusus yang dari pemerintah kan khusus untuk masalah obat herbal ini. Apalagi Kalimantan Barat terkenal dengan banyak tumbuhan obat. Nah, ini salah satu. Mungkin kalau pemerintah itu teliti dan berkamuan bisa membuat pabrik obat di Singkawang. Khusus obat herbal gitu ya. Nah, moga-moga suatu hari saya juga dengan Bang Norman pernah berpikir bagaimana nanti mungkin kita menghadap ke pemerintah bisa dibantu bikinkan rumah obat dalam arti kita itu memberdayakan semua sipu-sipu kita. Mereka saling bantu di rumah obat ini memberikan pelayanan kesehatan khususnya ya kepada kalangan yang lebih kurang mampu atau gimana, karena kalau ke medis kan rata-rata kan mahal. Nah, moga-moga suatu hari keinginan saya dengan Bang Norman ini bisa terrealisasi ya Bang ya. Amin. Amin. Mungkin begini ya juga Bang Niko ya. Kembali lagi ya tentang pasien pesakitan. Ini juga sering saya perhatikan ya. Baik muda maupun tua ketika dia jatuh sakit. Ya. Juga belum tentu bisa ditangani oleh pihak medis. Nah, kita kadang-kadang hanya berpikir udah takdirnya lah ya. Udah takdirnya memang udah garisannya sampai di situ. Namun ada lagi kata-kata lain yang sering kita dengar, itu kesenggol gaib, kesenggol makhluk gaib. Nah, ini maksudnya gimana nih Bang Niko? Nah, inilah makanya kenapa tuh ada tatung. Ini yang mau saya jelaskan. Kalau tatung selain dia itu kan datang sipu, selain dia bisa memberikan pelayanan kesehatan untuk memang yang betul-betul sakit, dalam arti betul-betul kita tidak sehat. Di satu sisi di dunia ada dua jenis penyakit yang memang medis, memang karena gangguan kesehatan, dan satu lagi gangguan negatif, hawa negatif itu. Nah, kalau untuk hawa negatif, ya terus teranglah Pak Dokter sama Bu Dokter itu tidak akan mampu. Tidak akan mampu sampai ke arah situ. Nah, inilah kita perlu bantuan yang dari alam sana juga yang sama, yang bisa berkomunikasi. Jadi sepertinya ini pas benar beliau ini. Ini
Adik Gunawan kita ini mungkin dalam 2 dunia nih. Iya, ada 2 dunia beliau ini ya. Selain membuka bisnis dalam artian ya membangun apotik ya. Untuk penyakit yang sifatnya penyakit wajar. Juga beliau ini dikatakan juga sebagai seorang tatung yang bisa juga meneliti, melihat kondisi atau mendiagnose si pasien tadi dengan yang sifatnya ya alternatif ya, pengobatan alternatif. Makanya di dalam dunia kita, kalau dalam suku Chinese ada istilah sipu, sin, newa. Kalau untuk di Melayu atau di Jawa ada istilah dukun, mbah. Nah inilah fungsinya mereka. Bukan serta merta hadir begitu saja cuma untuk pamer, itu bukan. Fungsinya mereka untuk arah penyakit yang ditimbulkan bukan dari gangguan kesehatan yang wajar.